warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gloria Armalia, NIM 2011211030 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia. Nah, di sini saya menjelaskannya kepada anggota keluarga saya. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan membahas 8 topik mengenai anemia. Yaitu yang pertama ada definisi anemia, yang kedua ada tanda dan gejala anemia, yang ketiga penyebab anemia, yang keempat dampak anemia, yang kelima pencegahan anemia, yang keenam pengobatan anemia, yang ketujuh hubungan anemia dengan kesehatan reproduksi remaja, yang kedelapan program dan kegiatan pemerintah dalam mengatasi anemia pada remaja. Sebelum lanjut ke selanjutnya, di sini saya akan membahas definisi anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang kurang dari normal, yaitu pada wanita atau usia remaja 12 gram kurang, kekurangan Fe atau zat besi dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengakibatkan anemia definisi besi. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala anemia. Nah, yang pertama yaitu mudah lelah dan mengantuk. Yang kedua, kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Yang ketiga, lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Yang keempat, nafas tersegal atau pendek saat melakukan aktivitas ringan. Nah, yang kelima, pusing dan mata berkunang-kunang. Nah, selanjutnya yaitu penyebab anemia pada remaja. Nah, ada faktor yang mendukung terjadinya anemia. Yang pertama, makanan yang mengandung zat besi yang rendah. Selanjutnya yaitu gangguan penyerapan zat gizi besi. Nah, selanjutnya apa sih pendorong anemia pada remaja putri? Nah, yang pertama yaitu setiap bulan remaja putri pasti mengalami menstruasi. Nah, menstruasi ini kan banyaknya darah yang keluar. Nah, inilah yang menyebabkan anemia. Selanjutnya yaitu remaja putri sering kali menjaga penampilan. Nah, remaja putri ini banyak banget yang diet. Nah, diet atau tidak menyeimbangkan kebutuhan gizi mereka. Nah, seperti diet yang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan tubuh kekurangan gizi. Selanjutnya yaitu kurang memadainya asupan makanan atau sumber Fe. Tidak tercukupinya asupan Fe, sedangkan kebutuhan Fe meningkat dapat menyebabkan anemia. Nah, jika telah terjadi anemia, apa sih dampaknya? Yang pertama, menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Yang ketiga, mengganggu pertumbuhan. Yang keempat, daya tahan tubuh akan menurun. Yang kelima, kemampuan fisik berkurang. Dan yang keenam, menurunnya produksi energi. Nah, pencegahan anemia yang bisa kita lakukan, yang pertama, pencegahan primer. Promosi yang dilakukan pada individu atau masyarakat untuk mendorong perilaku yang meningkatkan kesehatan. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan pemeriksaan sejak dini ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui sejak dini hasil pemeriksaan diagnosa anemia. Yang ketiga, yaitu pencegahan tersier. Nah, mencakup pengobatan dan rehabilitas untuk mencegah kejadian anemia lebih lanjut. Nah, jika telah terkena anemia, kita dapat melakukan pengobatan anemia. Yang pertama, terapi khusus untuk masing-masing anemia. Terapi ini tergantung pada jenis anemia yang dijumpai. Misalnya, preparat besi untuk anemia defisiensi besi. Yaitu selanjutnya, terapi gawat darurat. Pada kasus anemia dengan ancaman jantung, maka harus segera diberikan terapi darurat. Selanjutnya, terapi kausal. Terapi yang mengobati penyakit dasar yang menjadi penyebab anemia. Selanjutnya, terapi exjuvantivus. Terapi yang terpaksa diberikan sebelum diagnosis dapat dipastikan. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan anemia dengan kesehatan reproduksi remaja? Anemia merupakan defisiensi gizi mikro yang paling umum banyak diderita oleh perempuan. Prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia sebanyak 57,1%. Prevalensi perempuan di Indonesia usia 15-24 tahun mengalami masalah siklus menstruasi tidak teratur. Nah, sebanyak 26,1%. Proses menstruasi dapat menimbulkan
menimbulkan potensi masalah kesehatan reproduksi wanita. Gangguan perdarahan terkait siklus menstruasi dapat menimbulkan anemia yang akan membahayakan keselamatan hidup perempuan. Nah, remaja putri mempunyai risiko yang lebih tinggi terkena anemia daripada remaja putra. Alasannya, pertama, karena setiap bulan pada remaja putri mengalami menstruasi. Seorang wanita yang mengalami menstruasi yang banyak selama lebih dari 5 hari dikhawatirkan akan kehilangan zat besi, sehingga membutuhkan zat besi pengganti lebih banyak daripada wanita yang menstruasinya hanya 3 hari dan sedikit. Nah, alasan yang kedua, yang seperti tadi, karena remaja putri seringkali menjaga penampilannya, keinginan untuk tetap langsing atau kurus sehingga melakukan diet, dan mengurangi makan sehingga kecukupan FE berkurang. Nah, selanjutnya apa sih yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi anemia pada remaja di Indonesia? Salah satu kebijakan mencegah anemia yaitu pada Permenkes nomor 97 tahun 2014 pasal 9, pemberian suplementasi gizi bertujuan pencegahan anemia gizi dengan pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah. Nah, selanjutnya kegiatan pemerintah dalam mengatasi anemia pada remaja. Yang pertama, melakukan koordinasi dalam penyusunan paket penyuluhan untuk setiap provinsi. Yang kedua, melakukan pemantauan ke daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten, kota madya, dan kecamatan. Selanjutnya, kegiatan suplementasi TTD setiap minggu. Selanjutnya yaitu melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor lainnya. Nah, pendidikan gizi dan suplementasi tablet tambah darah atau TTD mingguan adalah kunci untuk memerangi anemia dan meningkatkan status kesehatan dan gizi pada remaja. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian dapat melihat materi-materi anemia pada daftar pustaka yang telah kami cantumkan berikut ini. Baiklah, terima kasih kepada kalian. Semoga saja penjelasan saya tadi dapat merubah pola kehidupan kita yang lebih sehat lagi. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.